Oke baik, kita mulai ya teman-teman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang saya hormati, yang saya sayangi. Jadi ini adalah kali pertama saya dan teman-teman bertemu ya, berinteraksi. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imadi Yoga Prasada. Saya di sini mendapatkan tugas tuh ya untuk memberikan materi kepada teman-teman dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya gitu ya. Tentu saja nanti pada pertemuan ini kita masih pendahuluan ya. Di pendahuluan saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan capaian pembelajaran kita itu apa saja, kemudian dan overview rencana perkuliahan semester ini itu apa saja. Kita akan juga bahas di di mata kuliah ini, di pertemuan ini. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Tuti Zakiah ya. Di sini bersama Ibu Tuti Zakiah, tapi kemudian mungkin satu semester kita akan sering bertemu ya di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Baik teman-teman, ini adalah outline yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini. Yang pertama kita akan mencoba membahas terkait dengan kontrak kuliah kita, gitu ya, kontrak kuliah kita selama satu semester. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan buku utama yang kita gunakan apa saja. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya ini apa saja, dan overview-nya bagaimana dari RPS semester ini, mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dan juga yang terakhir kita akan membahas sedikit terkait dengan ruang lingkup bank dan lembaga keuangan lainnya. Dan ini adalah kontrak kerja yang saya tawarkan kepada teman-teman tuh ya. Tentu saja nanti ada beberapa bagian penilaian dari mata kuliah ini. Yang pertama dari ujian, ya ujian terdiri dari UTS dan UAS, ya ujian dan UAS. Nanti bobotnya saya rencanakan sebesar 70%, seperti itu ya. 70% nanti adalah dari nilai UTS dan UAS. Kemudian tugas nanti sebesar 10%, dan kuis itu sebesar 20%. Dan ditambah keaktifan. Keaktifan ini nanti presensi full saya tambah nilainya 1, kemudian aktif menjawab kita tambah nilainya 1. Ini terkesan kecil ya, tapi kalau teman-teman lihat, jika bisa teman-teman nilai 98 nih, ditambah 1 jadi 99. Kalau teman-teman nilai 99 ditambah 1 lagi jadi 100 dong, jadi full ini jadinya. Jadi ini tambahan ya, plus. Jadi ini 100% dari nilai ini, kemudian ditambah dari nilai keaktifan, dari presensi, kemudian juga dari tanya jawab dan diskusi. Ini nilainya cukup besar di sini ya. Makanya bagi teman-teman yang aktif kuliah saya apresiasi dari sini, kemudian yang aktif juga saya apresiasi dari nilai ini. Seperti itu ya. Jadi ini adalah belajar yang saya coba tawarkan kepada teman-teman adalah seperti ini. Nah, Pak, kalau semisal itu mau ada saya misalnya teman-teman punya ide atau saran lain ya, ide atau saran lain, oh TS-nya ini terlalu kecil nih, harusnya 80% misalnya, boleh, nanti silakan diskusi dengan saya. Kira-kira teman-teman sepakatnya bagaimana, kita diskusi ya. Asal ada reasoning yang jelas atau ada alasan yang logis ya, yang bisa kita terima. Kenapa teman-teman ingin ini 80 atau ingin ini 90 misalnya, itu ada alasan yang jelas, maka saya rasa tidak teman-teman berhak untuk mengajukan itu. Berarti kita berhak untuk mendiskusikan itu. Ini adalah kontrak kuliah kita. Nah, kemudian ini adalah beberapa buku utama yang kita gunakan ya teman-teman. Ini bisa kita melihat bukunya Kasmir ya, Kasmir ya. Sebenarnya bukan Kasmir tapi Kasmir ya, bukunya Kasmir. Itu tentang bank dan keuangan lainnya. Ini bisa teman-teman cari. Kemudian juga ada bukunya Sigit ya. Kemudian ada di bukunya Artesa, ada Martono dan Iswandono. Pak, kalau misalnya saya punya buku lain tentang bank dan lembaga keuangan lainnya, boleh, itu boleh dipakai gitu ya. Jadi bebas saja, teman-teman boleh memakai buku dari manapun, buku dari siapapun, selama tentang topiknya bank dan lembaga keuangan lainnya, saya rasa tidak masalah seperti ya. Nah, kemudian yang paling saya garis bawahi adalah yang terakhir ini, dari artikel atau jurnal gitu ya. Dari artikel jurnal baik di internet atau tempat lainnya, saya welcome teman-teman belajar di situ ya. Jadi tidak masalah dimanapun teman-teman nanti belajar, bukunya manapun, selama teman-teman itu masih belajar dari hal yang berkaitan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya, saya rasa tidak masalah, dari manapun bisa seperti dia. Jadi ini banyak sumber yang bisa teman-teman akses untuk belajar tentang materi bank dan lembaga keuangan lainnya.
Nah, kemudian ini ada beberapa capaian pembelajaran teman-teman yang ingin kita capai dari kegiatan kuliah ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa itu nanti mampu menguraikan dan mengkategorikan tentang konsep-konsep bank dan lembaga keuangan lainnya ada di bank ada di Indonesia ataupun di dunia gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengkategorikan gitu ya. Konsep bank, kapan kita sebut lembaga itu bank, kapan kita sebut lembaga keuangan itu non bank, itu kita bisa harus tahu gitu ya, harus tahu kategorinya, harus tahu kategorinya dan konsepnya bagaimana. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi tentang konsep dan jenis-jenis bank dan lembaga keuangan yang di Indonesia yang ada di Indonesia dan di dunia. Jadi teman-teman harus bisa ya mengidentifikasi, oh ini jenis bank ini, oh ini jenis bank ini, oh ini jenis bank ini, oh ini jenis lembaga keuangan A, oh ini jenis lembaga keuangan B dan lain sebagainya. Teman harus bisa membedakan itu dengan baik gitu, harus bisa mengidentifikasikan dengan baik. Kemudian mahasiswa dapat mengklasifikasikan dengan benar tentang konsep dan jenis-jenis bank dan lembaga keuangan lainnya ada di Indonesia ataupun di dunia. Ini harus clear ya, harus clear, harus jelas gitu ya. Oh jenis banknya seperti ini, klasifikasinya bagaimana. Kemudian lembaga keuangan ini klasifikasinya bagaimana, itu harus jelas ya. Jadi teman-teman harapannya ini yang akan kita capai di akhir perkuliahan bank dan lembaga keuangan lainnya seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan di mata kuliah ini? Yang pertama itu pendahuluan ya, hari ini kita sudah pendahuluan, nanti kita akan bahas tentang ruang lingkup bank dan lembaga keuangan lainnya itu bagaimana. Kemudian nanti besok di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang sistem moneter dan keuangan, ya, sistem moneter dan uang. Bagaimana itu sistem moneter, apa itu sistem moneter, kebijakan moneter bagaimana, uang itu apa, kemudian kriteria uang itu bagaimana, kita akan coba bahas di pertemuan ini gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba diskusi tentang ruang lingkup lembaga keuangan bank. Jadi di pertemuan berikutnya ini, di pertemuan kedua setelah ini, itu kita fokus kepada lembaga keuangan bank gitu ya. Bagaimana pengertiannya, bagaimana sejarahnya, kemudian hukumnya itu bagaimana, kemudian rahasia dan sanksinya seperti apa, kita akan coba bahas di pertemuan ini. Dan selanjutnya teman-teman, kita juga di pertemuan berikutnya, ya, di pertemuan berikutnya, itu kita juga akan bahas terkait dengan sumber-sumber dana bank. Ya. Bank itu dapat uang dari mana sih, gitu ya? Bank itu bisa menerima, bisa menyimpan uang segitu banyaknya itu dari mana sih? Nah, kita akan mencoba belajar itu di bab sumber-sumber dana bank, gitu ya. Terus saja nanti ya, ada banyak sumbernya, kita akan belajar di sini, gitu ya. Bisa nanti dalam simpanan giro, kemudian bisa dalam simpanan tabungan, simpanan deposito dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah bank tadi memperoleh dana-dana itu, bagaimana bank itu mengalokasikan dananya? Nah, kita akan bahas di pertemuan keempat ya. Jadi setelah bank dapat uang, apakah uang itu hanya disimpan di dalam kantornya saja atau akan dialokasikan? Nah, itulah nanti kita akan belajar di alokasi dana bank ya. Jadi tentu saja bank itu setelah menerima uang dari masyarakat, dari teman-teman semuanya, tidak hanya disimpan di bank saja, tidak hanya disimpan di kantor saja, tapi dialokasikan untuk diputarkan bahasanya, untuk memutar atau untuk menggerakkan perekonomian, sehingga harapannya bisa meroleh gain ya, gain nanti atau keuntungan nanti itu bisa kembali kepada teman-teman sebagai pemegang dana tadi gitu ya, dalam bentuk bunga, dalam bentuk lainnya gitu ya. Ini ada kita belajar banyak di alokasi dana bank ini. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya, masih di pertemuan keempat itu kita jadi satu ya, itu ada di sana juga selain lokasi dana bank kita juga belajar suku bunga ya, suku bunga atau kita kenalnya sebagai istilah interest rate ya, interest rate itu nanti kita bisa belajar sebenarnya suku bunga itu apa sih, kemudian komponen-komponen untuk menentukan suku bunga itu bagaimana, kemudian jenis pembebanan suku bunga itu bagaimana, nanti kita coba belajar di suku bunga. Jadi suku bunga dia ada banyak beda ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan suku bunga tabungan ya. Jadi teman-teman nabung di bank pasti ada bunganya, khususnya untuk bank-bank umum ya, khususnya untuk bank pasti ada bunganya. Nah, bunga inilah yang disebut sebagai suku bunga. Bunga inilah yang kita sebut yang akan nilainya bergantung pada suku bunga gitu ya. Suku bunganya berapa itu tergantung dari ini. Nanti kita belajar baik di sini. Kemudian kalau teman-teman nanti menginvestasi melakukan pinjaman ya, melakukan pinjaman di bank juga ada bunganya gitu ya, atau bunga investasi itu juga ada. Nanti kita banyak belajar di sini. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan coba belajar tentang jasa-jasa bank lainnya. Jadi selain tadi untuk
tabungan, kemudian untuk kredit dan lain sebagainya. Kita juga ada berbagai fungsi bank lainnya. Kita akan bahas di pertemuan kelima. Nah, kemudian nanti di pertemuan ke-6 kita akan membahas ke bank sentralan, ya, ke bank sentralan. Jadi Bank Sentral Indonesia itu, Bank Sentral Indonesia itu kita kenal sebagai Bank Indonesia atau BI ya. Kalau teman-teman sudah familiar dengan istilah Bank Indonesia atau BI ini. BI ini adalah salah satu bank, bukan salah satu ya, satu-satunya bank sentral yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi setiap negara pasti punya bank sentralnya masing-masing. Kalau di Indonesia kita kenal sebagai istilah BI. Kalau di Amerika itu disebut sebagai Reserve Bank of America. Nanti di Australia nanti disebut sebagai Reserve Bank of Australia, Aussie gitu ya, dan sebagainya. Jadi banyak namanya masing-masing gitu ya. Jadi eh, kalau di mana di Eropa di zona Euro itu juga ada nama ECB atau European Central Bank, ECB namanya. Banyak tapi fungsinya sama, yaitu sebagai bank sentral di setiap negara. Ya, nanti kita belajar tujuannya apa, tugas-tugasnya apa, ada di di pertemuan kita yang ke-6 setelah ini. Kemudian yang ke-7, wah ini saat ini masih booming ya, itu tentang bank syariah gitu ya. Kalau teman-teman mengikuti kabar di media massa, di TV, di berita-berita itu sekarang sudah ada merger bank syariah, ya BUMN bank syariah menjadi satu. Ini dengan aset yang cukup besar itu berapa triliun itu nanti kita coba belajar tentang ke bank syariah itu ya, ke bank syariahan di pertemuan ke-7. Nanti sejarahnya bagaimana, produk-produknya apa saja, itu kita coba bahas di pertemuan kita yang ke-7. Lalu selanjutnya kita juga akan belajar tentang pasar modal teman-teman. Di pasar modal ini kita belajar di pertemuan kita yang ke-8. Bagaimana itu pasar modal, kemudian instrumennya apa saja, pemainnya siapa saja, kemudian prosedur emisinya bagaimana, pasar perdana itu apa, kita akan coba belajar di pasar modal. Ini pasar modal ini nanti sedikit berbeda dengan pasar uang ya. Pasar uang atau valuta dan juga valuta asing agak berbeda. Nanti kita akan belajar banyak di sini ya, ada pengertian pasar uang itu bagaimana, kemudian instrumen pasar uang itu apa, dan seterusnya sampai interaksi antara pasar falas dan pasar uang itu seperti apa, kita belajar di pertemuan kita ke-9. Terus aja ini juga seingat saya akan teman-teman pelajari juga secara lebih dalam itu di ekonomi makro ya, ekonomi makro. Jadi kalau teman-teman bisa memahami ini, itu pasti bisa memahami ekonomi makro dan sebaliknya gitu. Jadi saling berkaitan ya, ilmu itu kan saling berkaitan dan saling berkesinambungan, berkelanjutan satu sama lain. Jadi teman harus bisa memperhatikan ini gitu ya. Kemudian selanjutnya di pertemuan kita ke-10 kita akan belajar tentang lembaga keuangan non bank lainnya, yaitu Pegadaian ya. Pegadaian ini lembaga keuangan non bank yang menggunakan hukum gadai sebagai acuannya gitu ya. Nama juga Pegadaian, jadi namanya pasti menggunakan hukum gadai. Nanti kita belajar di situ ya, pengertiannya apa saja, asal mulanya bagaimana, dapat keuntungannya dari mana, kemudian barang jaminannya apa, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan sewa guna usaha gitu ya teman-teman, atau kita sebut leasing. Kadang-kadang teman-teman mungkin membeli sesuatu belum lunas tapi sudah bisa pakai gitu kan. Nah, itu disebut sebagai sewa guna usaha gitu ya. Jadi atau kita sebutnya leasing gitu ya. Jadi itulah ya disebut leasing. Kita akan belajar di pertemuan ke-11. Banyak hal yang kita pelajari di sini, ada pengertian leasing, kemudian hingga sanksi-sanksi, prosedur dan sebagainya kita belajar di pertemuan kita yang ke-11. Selanjutnya teman-teman di pertemuan kita yang ke-12 kita akan belajar tentang koperasi ya, koperasi. Jadi ini saya rasa tidak hanya KSP ya, ini bukan kepala staf presiden yang lagi viral saat ini, bukan, tapi ini adalah koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi itu ada banyak, ada koperasi simpan pinjam, kemudian ada koperasi produksi, kemudian ada koperasi macam-macam ya, ada koperasi itu macam-macam. Jadi nanti kita belajar secara umum koperasi itu bagaimana, jenis-jenis koperasi itu apa saja, termasuk KSP ya, kemudian sumber-sumber dana koperasi dari mana, pendiriannya bagaimana, kita akan belajar di pertemuan kita yang ke-12 gitu ya. Selanjutnya di pertemuan kita yang ke-13 kita akan coba belajar tentang asuransi gitu ya. Asuransi, jadi asuransi ini kalau kita berbicara asuransi, pasti nanti kita berbicara terkait dengan risiko ya. Kalau kita berbicara asuransi, kita pasti berbicara dengan risiko. Kenapa asuransi itu ada? Karena risiko itu selalu ada gitu ya. Jadi kalau kita memandang, kalau kita menelaah lagi
masa depan itu kan tidak pasti ya, masa depan seseorang tidak pasti, bisa saja terjadi hal-hal buruk yang mungkin saja terjadi pada kita. Makanya untuk mencegah risiko-risiko itu adalah diadakannya lah lembaga yang disebut sebagai lembaga asuransi. Jadi ini adalah lembaga yang bertujuan untuk manajemen risiko, gitu ya, manajemen risiko dari untuk baik untuk perorangan maupun bagi badan usaha. Jadi kita belajar banyak tentang risiko nanti di asuransi dan risiko nanti di bab 13. Dan berikutnya nanti di bab 14 ada anjak piutang, di bab ke-15 itu ada modal ventura, kemudian di bab 16 ada dana pensiun, dan pertemuan kita 17 ada kartu plastik, dan yang ke-18 adalah lembaga keuangan internasional. Nah, ini nanti yang cukup menarik, yang akan membuka wawasan teman-teman lebih luas lagi tentang dunia perbankan dan lembaga keuangan, ya. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kita kenal nanti ada istilah Bank Dunia, atau yang kita kenal di internasional mengenal sebagai istilah World Bank, gitu ya, atau IMF atau International Monetary Fund, gitu ya. Kita akan bahas di sini. Kemudian ada juga Bank Pembangunan Asia, atau secara internasional dia disebut sebagai Asian Development Bank, gitu ya. Kemudian ada Bank Pembangunan Islam, atau secara internasional dikenal sebagai Islamic Development Bank. Jadi ini kita akan banyak bahas di sini keterkaitan lembaga keuangan ini sama Indonesia bagaimana, gitu ya. Jadi kan kalau kita tahu kan Indonesia utangnya besar gini-gini. Nah, dari mana Indonesia dapat utang? Nah, nanti kita banyak belajar dari sini di bab ini ya. Kita akan buka wawasan teman-teman sama-sama di bab lembaga keuangan internasional. Baik, itu adalah secara garis besar terkait dengan mata kuliah kita selama 1 semester teman-teman di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian berikutnya kita akan mencoba sedikit membahas tentang ruang lingkup bank dan lembaga keuangan lainnya, gitu ya. Jadi ini masih pembukaan ya, kita masih coba refreshing, kita coba memanaskan pikiran kita itu bagaimana. Makanya kita santai saja di pertemuan lain. Kira-kira ada yang tahu tidak ya pengertian lembaga keuangan bank itu apa selain yang ada di sini, gitu ya. Jadi ya inilah kesulitannya kalau kita daring ya. Jadi interaksinya agak sedikit lambat ya. Interaksinya agak sedikit lambat. Jadi sekarang aja saya ngomong sendiri sama laptop saya, gitu ya. Tapi tidak apa, nanti kalau mudah-mudahan pandeminya segera selesai, kita bisa bertatap muka, kita bisa saling berinteraksi satu sama lain secara langsung, gitu ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Lembaga keuangan itu dapat diartikan sebagai lembaga atau institusi yang bergerak di bidang keuangan, gitu ya. Tujuannya untuk menghimpun dana serta menyalurkan dana atau kedua-duanya, gitu ya. Jadi ini adalah pengertian dari lembaga keuangan, gitu ya. Jadi lembaga apapun nanti yang kalau teman-teman nanti ada di masyarakat, lembaga apapun nanti yang nanti dia bergerak di bidang keuangan, kemudian dia juga bisa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya, atau kedua-duanya, itu bisa disebut sebagai lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan. Jadi ini pengertian dasar dari lembaga keuangan. Kapan lembaga bisa disebut sebagai lembaga keuangan? Selama memenuhi syarat ini, ya. Jadi lembaga apapun di masyarakat nanti, jika teman-teman berada di masyarakat, sudah mulai berbaur kepada masyarakat, selama memenuhi pengertian ini, maka institusi atau lembaga tadi disebut sebagai lembaga keuangan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat itu lembaga keuangan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, ya, sebagai dua kelompok besar, teman-teman. Yang pertama itu adalah lembaga keuangan bank, dan yang kedua itu adalah lembaga keuangan bank atau LKBB, atau bahasa lainnya lembaga keuangan bukan bank, gitu ya. Perbedaannya apa sih? Perbedaan yang paling mencolok itu dari pengertiannya. Pengertiannya adalah kalau lembaga bank itu memiliki tujuan untuk menghimpun dan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat, ya. Sedangkan kalau LKBB atau lembaga keuangan bukan bank, ini menghimpun dan menyalurkan dana kepada pasar uang, gitu ya, atau pasar modal, gitu ya. Jadi pengertiannya sudah berbeda, gitu ya. Pengertiannya sudah berbeda. Kemudian kalau di sektor keuangan bank dan lembaga keuangan bank, maksud saya di sini dia harus bisa menghimpun dan menyalurkan pinjaman. Jadi begini, kalau teman-teman melihat bank itu kan pasti bisa menghimpun dana dari teman-teman, ya, gitu ya. Dana dari teman-teman dihimpun oleh bank, gitu ya. Menghimpunnya bagaimana? Teman-teman misalnya saat ini menabung, ingin nabung di bank, punya rekening di bank, teman-teman nabunglah di bank, teman-teman menyerahkan uang tertentu kepada bank nih, ya kan, menyerahkan uang tertentu kepada bank. Nah, inilah disebut sebagai dana himpunan bank dari masyarakat, ya. Bank menghimpun dana dari teman-teman untuk disimpan di dalam bank, kemudian disalurkan lagi dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat, ya.
pinjamannya bagaimana, misalnya dalam bentuk kredit atau dalam bentuk pinjaman lunak untuk usaha dan lain sebagainya, itu disebut sebagai pinjaman. Jadi nanti dari teman-teman sudah dihimpun, dari masyarakat sudah dihimpun, maka disalurkanlah lagi kepada masyarakat lain untuk dalam bentuk pinjaman atau kredit, seperti itu ya. Jadi clear ya sini ya, dalam bentuk jadi menghimpun dan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat ya. Kemudian kalau LKBB itu hanya menghimpun dan menyalurkan ke pasar uang, jadi dalam bentuk investasi. Jadi LKBB ini sebenarnya lebih cenderung lembaga keuangan yang dia bergeraknya dalam bidang investasi. Jadi banyak diinvestasikan keuangan. Jadi setelah menghimpun dana, maka LKBB akan menginvestasikan modal ini untuk sektor-sektor lain. Jadi dapat investasi. Harapannya pasti dapat capital gain sama bunga gitu ya dari sini. Gitu ya. Makanya perbedaan sudah sangat mencolok. Kemudian ada lagi perbedaannya, nanti ada beberapa lagi perbedaannya, kita bahas di slide berikutnya gitu ya. Nah, ini adalah bagan ya. Sorry ada suara, mungkin ada suara bisik ya. Sorry, ada biasa motor yang knalpotnya luar biasa itu agak memakakan telinga, jadi agak terganggu, mohon maaf. Nah, ini adalah kembali lagi ya, ini adalah bagian dari lembaga keuangan ya, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Kalau lembaga keuangan bank ini ada beberapa teman-teman. Yang pertama ini adalah Bank Indonesia, bank sentral ya, bank sentral sebutannya. Kemudian ada bank umum atau bank teknis ya. Sorry ada iklan. Ada bank umum atau bank teknis, yang lagi ada bank umum atau bank teknis. Ini bank umum, bank teknis contohnya itu ya teman-teman. Misalnya kita sebut merek aja, misalnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan lain sebagainya, termasuk dari bank umum atau bank teknis. Jadi bank yang langsung berhubungan dengan masyarakat ya, maka itu bank teknis atau bank umum. Kalau kita masyarakat kan tidak bisa langsung berhubungan dengan BI ya, hanya bisa lewat bank umum. Kemudian ada juga bank BCA atau bank kredit kecil ada di sini ya. Kemudian apa saja lembaga keuangan lainnya, itu nanti ada pasar modal, kemudian ada pasar uang atau valuta asing, kemudian ada koperasi, pegadaian, leasing, seperti yang tadi kita jelaskan ya, sampai kartu plastik atas financial teknologi atau fintech ya. Terus bidang fintech yang saat ini banyak bermasalah sehingga sekarang tetap diawasi oleh OJK ya. Jadi ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari terkait dengan lembaga keuangan, baik bank ataupun yang bukan bank. Nah, kemudian apa sih perbedaan lembaga bank dan non-bank? Ini yang pertama tadi ya, bank dapat menghimpun secara langsung dana dari masyarakat ya, langsung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito dan instrumen beragam lain. Tapi kalau LKBB dia hanya menghimpun dana secara tidak langsung dalam bentuk kertas dan masyarakat membelinya. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah contoh aja konkret itu adalah teman-teman misalnya punya dana, teman-teman dana ini nganggur, mau diinvestasikan dalam pasar modal atau dalam untuk membeli saham gitu ya. Nah, saham inilah yang disebut sebagai kertas berharga ya. Saham inilah sebagai kertas berharga. Dan teman-teman kalau mau dapat saham ini, mau mendapat kertas berharga ini, teman-teman harus membelinya, ya kan? Harus membelinya. Ini sebagai LKBP. Nah, teman-teman beli ini kan pasti dengan motif investasi ya, untuk investasi. Nah, inilah bedanya bank sama LKBP. Kalau bank itu menghimpun dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, sedangkan LKBP dia menghimpun melalui uang, melalui surat berharga dan masyarakat membelinya. Ya. Nah, kemudian ini karena surat berharga masyarakat bisa menjualnya lagi nggak bisa, gitu ya. Jadi karena surat berharga tentu saja bisa diperjualbelikan, bisa menjualnya lagi, sehingga teman-teman bisa mendapatkan capital gain, gitu ya. Capital gain dari sini seperti itu. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya, jika bank itu dapat menciptakan uang dan mempengaruhi money supply atau mempengaruhi penukaran uang, gitu ya. Misalnya begini, penawaran uang itu ada bentuk uang beredar ya, uang beredar di masyarakat. Jadi money supply ini dalam bentuk uang beredar di masyarakat. Sekali lagi, uang beredar di masyarakat. Jika uang beredar di masyarakat ini terlalu banyak, ini bisa menyebabkan perekonomian semakin panas ya. Kalau perekonomian panas, maka bisa menyebabkan inflasi ya. Kalau menyebabkan inflasi ini nggak baik buat perekonomian ya. Kenapa kok bisa terjadi inflasi ini? Karena ini uangnya terlalu banyak gitu ya. Uangnya terlalu banyak gitu ya. Nah, kalau terlalu sedikit bagaimana? Kalau terlalu sedikit dia bisa lesu ekonominya gitu ya. Sehingga menyebabkan deflasi seperti yang terjadi kemarin waktu masa pandemi gitu ya. Jadi bank ini khususnya bank sentral ya, ini perlu menciptakan dapat mempengaruhi
money supply dengan menciptakan uang viral dan juga mempengaruhi apa namanya jumlahnya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap permintaan uang. Nanti kita banyak belajar ini di bab selanjutnya di sistem moneter dan uang. Nah, kalau sedangkan LKBB ini tidak bisa melakukan tersebut. LKBB dia tidak bisa mempengaruhi money supply, dia tidak bisa mempengaruhi uang beredar. Jadi ini perbedaan yang paling mencolok ini kalau yang kita lihat ya. Nah, kemudian saja perbedaan selanjutnya tujuan menyimpan bank itu pasti alasan kenyamanan, pendapatan bunga dan keamanan. Kalau tujuan penyimpan di LKBB itu adalah untuk investasi. Sebenarnya kita jelaskan di awal ya. Kenapa teman-teman menyimpan di bank? Pasti karena aman. Jadi aman dulu. Jadi karena sudah aman, maka teman-teman mau menyimpan di bank. Kemudian ada kenyamanan. Oh nyaman. Oh ternyata ada bunganya juga. Inilah adalah motif dari sini. Nah, kalau motif di LKBB dia untuk investasi. Jelas ya, kalau teman-teman punya uang, maka investasi pasti ada jangka waktu tertentu kalau teman-teman mau mendapatkan keuntungan. Ya. Sehingga kemudian bagaimana keamanannya? Jelas pasti lebih berisiko dibandingkan dengan penyimpanan di bank. Kalau di bank teman sudah pasti dapat bunga segitu, pasti dapat keuntungan segitu. Tapi kalau di LKBB belum tentu, gitu ya. Bisa jadi teman-teman sekarang beli saham harganya 6.000, besok dijual bisa saja harga jadi 5.000, atau bisa saja besok dijual harga jadi 10.000 misalnya. Jadi di situ ada risiko di LKBB. Tapi kalau di bank itu lebih aman, ya, lebih nyaman dan dapat pendapatan dalam bentuk bunga. Gitu ya. Nah, kemudian bagus mana antara bank dan LKBB? Tentu saja ini relatif tujuannya teman-teman apa, motifnya teman-teman apa untuk menggunakan layanan bank ataupun layanan keuangan bukan bank itu apa. Nah, alasan inilah yang nanti akan mempengaruhi baik atau tidaknya sesuatu ya dari lembaga keuangan ini. Jadi kurang lebih itu teman-teman perbedaan yang antara lembaga bank dan lembaga keuangan bank. Jadi itu yang dapat saya sampaikan teman-teman untuk pertemuan kita yang pertama ini. Tidak terlalu banyak itu ya, terlalu banyak. Jadi nanti teman-teman bisa harapan saya teman-teman bisa memanaskan ingatannya terkait dengan mata kuliah sebelumnya gitu ya, sehingga bisa lancar nanti ke depannya seperti itu. Jadi ini hanya brainstorming ya, brainstorming kalau bahasa kerennya untuk brainstorming. Nah, oke, demikian dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Oh iya, satu lagi teman-teman, kalau ini adalah kali pertama saya untuk membuat video ini. Jadi kalau teman-teman nanti ada masukan atau tanggapan terkait dengan pembuatan video saya ini, nanti bisa disampaikan ke saya ya. Misalnya, oh Pak ini videonya kekecilan, gambar videonya Bapak kekecilan, atau oh Pak slide-nya itu PPT-nya warna ada gangguan lagi ya. Misalnya warna template-nya kurang pas sama hurufnya dan sebagainya, bisa disampaikan ke saya gitu. Saya sangat terbuka terhadap saran atau masukan dari teman-teman gitu ya. Jadi jangan khawatir, saya bukan orang yang saklek seperti itu. Mungkin demikian dapat saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi jika ada pertanyaan nanti teman bisa sampaikan via WA ataupun via e-learning ya. E-learning kita akan menggunakan e-learning di pembelajaran jarak jauh kita hari ini gitu. Sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya pada pertemuan kita yang pertama ini. Saya mohon kerjasama pada teman-teman ya. Saya mohon kerjasama dalam artian kita belajar santai tapi serius gitu ya. Jadi teman-teman kalau sama saya santai saja, tidak perlu sepaneng. Bahasanya sepaneng itu apa ya? Tidak perlu tegang gitu ya. Pokoknya dibikin santai saja, dibikin relax gitu ya. Saya orangnya fleksibel, jangan khawatir. Selama teman-teman santai tapi bisa serius, teman-teman saya yakin teman-teman tidak akan kesulitan untuk belajar di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya ini. Gitu ya. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Saya lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.